Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rizky Adelia dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Akan menampilkan sebuah materi tentang fungsi perencanaan dari mata kuliah Dasar Manajemen, yaitu salah satu tugas untuk nilai UTS. Dosen pengampu Ibu Tina Yuli Fatmawati, SKM MKes. Baiklah, akan saya paparkan materinya. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu management, yang berarti seni untuk mengelola dan mengatur. Sedangkan, secara universal, manajemen diartikan sebagai proses kerjasama antar individu dan kelompok yang bertanggung jawab atas tujuan ekonomi melalui prinsip operasi perusahaan. Aktivitas manajemen dibutuhkan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, hingga pengendalian sumber daya keuangan, informasi, fisik, dan manusia. Itulah sebabnya, manajemen memiliki beberapa fungsi yang perlu diterapkan, agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan aturan dan semestinya. Fungsi manajemen menurut para ahli, yaitu ada menurut George Robert Terry, atau itu adalah Bapak Ilmu Manajemen. Menurut beliau, manajemen adalah proses khas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu ada menurut Ricky W. Griffin, yang mengemukakan fungsi manajemen itu adalah bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Lalu ada Lawrence Epley. Beliau mengemukakan fungsi manajemen adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan sekitarnya agar mau menyelesaikan sesuatu. Setelah mengetahui beberapa pandangan mengenai fungsi manajemen yang menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa ada banyak kesamaan antara satu pendapat dengan yang lainnya. Singkatnya, ada 4 fungsi manajemen yang dapat diambil dari pernyataan ahli tersebut. Salah satunya dari 4 fungsi itu ada fungsi perencanaan atau planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan berjalan dengan optimal. Ada beberapa tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua, yaitu merumuskan keadaan saat ini pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Fungsi perencanaan yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Kedua, menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, suatu
Bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Yang keenam, suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketujuh, suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Dan yang ke-8, perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan, sehingga aparat pelaksanaan mempunyai irama atau gerakan dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubung dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir, serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Baiklah, ini adalah daftar pustaka di mana saya mengambil sumber-sumber dari materi tersebut. Yang pertama, ada Ahmad Zainuddin yang menulis buku pada tahun 2009 dengan judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kedua, penerbitnya Fajar di Jakarta. Yang kedua, Hasibuan Melayu pada tahun 2008 dengan judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbitnya Bumi Aksara, Jakarta. Yang ketiga ada Nawawi 2007, Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi yang Kompetitif. Diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Yang keempat ada Rosida Sulistiani pada tahun 2009 dengan judul buku Dasar Manajemen. Baiklah, sekian materi dari fungsi perencanaan dari dasar manajemen. Baiklah, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.